Pedagang daging sapi di Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi mogok berjualan. Mogok dipicu harga daging sapi yang terlalu tinggi sehingga pedagang kewalahan untuk menjualnya ke masyarakat. Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sepakat untuk mogok berjualan selama 3 hari terhitung mulai Rabu ini hingga Jumat mendatang. Aksi mogok berjualan dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga daging sapi di rumah pemotongan hewan. Harga per kilogram daging sapi yang belum dipisah antara tulang dan dagingnya sebesar Rp95.000. Jika ditambah dengan biaya produksi dan ekspedisi, totalnya mencapai Rp120.000 per kilogram. Hal ini bertabrakan dengan harga eceran tertinggi daging yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp120.000. Ini bukan terlalu tinggi, Bu. Ini bukan isinya ibarat loncat pas terbang kayak pesawat. Jadi terbangnya itu terlalu tinggi. Karena tahun baru kemarin baru 89. Sekarang naik lagi 90.000, naik lagi 91, naik lagi kemarin 2 hari sekali ada kenaikan 2.000. Kalau 2.000 saya katakan saya motong 2 ekor. Per ekornya 250 kilo kali 2 ekor 500 kilo. Berarti ada kenaikan tiap per hari itu saya 1 juta rupiah. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia berharap aksi mogok ini membuat pemerintah mengambil kebijakan yang tidak menyulitkan pedagang maupun masyarakat. Para pedagang daging berharap pemerintah dapat menstabilkan harga daging di tengah sepinya pembeli di masa pandemi. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Bagaimana imbas kenaikan daging sapi terhadap para pedagang makanan, salah satunya penjual bakso, sudah ada rekan kami, Pangeran Negara. Ya, Pangeran, seperti apa tanggapan para penjual bakso terkait kenaikan harga daging? Stefani, April, benar sekali bahwa sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa memang per hari ini para pedagang daging di wilayah Jabodetabek resmi untuk mogok berjualan sebagai imbas meningkatnya harga daging di rumah pemotongan hewan. Tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk harga daging sebelum melepas kulit dan tulang ini seharga Rp95.000 dan angka tersebut tentunya di luar biaya produksi lainnya seperti untuk menggaji karyawan. Tentunya dengan meningkatnya harga daging ini berimbas pada pelaku usaha, salah satunya pedagang bakso yang memang menjadikan daging sebagai salah satu bahan baku produksinya. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan serta respon penjual bakso, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat penjualan bakso dan kita coba akan berbincang secara langsung dengan pelaku usaha bakso. Selamat sore Bang, dengan Abang siapa Bang? Bang Indra. Bang Indra. Bang Indra, sebelumnya saya pengen tanya, Abang tahu gak untuk kenaikan harga daging per hari ini Bang? Kalau untuk saat ini sih belum tahu ya, nggak tahu ke depannya. Tapi Abang tahu gak info ada mogok dari para pedagang daging nih Bang? Oh itu udah tahu sih, makanya kita untuk nyetok. Tapi kalau untuk ke depannya nggak tahu. Karena kan banyak yang udah habis, jadinya nggak tahu sih kalau untuk kedepannya mau nutup atau nggak tahu. Jadi alasan kenapa Abang masih berdagang sampai hari ini karena Abang sebelumnya men-stok daging-daging itu Bang? Iya masih ada stok. Ini kan mogok dilakukan sampai dengan hari Jumat, apakah stok yang Abang miliki ini cukup Bang? Kalau itu kurang tahu sih ya, belum tahu juga kalau nanti masih nyampe kalau hari Jumat ya kita tetap dagang. Tapi dengan adanya mogok yang dilakukan oleh para pedagang daging ini membuat Abang sebagai salah satu pengusaha bakso ini merasa dirugikan atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Kalau untuk daging ya merasa sih iya sih. Soalnya kan kita pendapatan juga kurang. Daging juga kan tambah mahal gitu. Kita tetap jadi ngerasa rugi lah sama aja. Terakhir untuk harga daging yang Abang beli di pasaran berapa Bang? Yang terakhir kalau daging 1 kilonya kalau nggak salah 180 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah itu. Baik, kalau gitu, terima kasih Bang atas informasinya. April, Stefani, sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pengusaha bakso, memang dikatakan dengan meningkatnya harga daging di pasaran membuat omset ataupun pendapatan mereka ini berkurang, dan tentunya dengan adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha, diharapkan pihak pemerintah dapat merespon secara cepat sehingga ada bantuan yang tentunya dapat ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat membantu usaha mereka. April dan juga Stefani. Terima kasih Pangeran Negara atas laporannya, selamat bertugas kembali.